witir, apakah bisa diterjemahkan sholat witir itu sebagai penutup sholat? Sehingga nanti di bulan Ramadan kan orang witir gitu di sholat tarawihnya, kemudian ragu sholat lagi karena ada kayaknya pendapat yang mengatakan bahwa witir itu juga penutup gitu, sehingga habis sholat tarawih ditutup dengan witir, tidak sholat lagi gitu. Apakah kemudian itu ada dalilnya, Ustaz? Baik. Jazakallah khairan. Apa itu witir? Secara bahasa witir itu segala yang ganjil. Ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tunggal, ganjil dan menyukai yang ganjil, ya, yang ganjil. Yang dimaksudkan bukan dalam gambaran kita ganjil genap, bukan. Ya, tapi itu hadis tentang keesaan bahwa Allah itu tidak digenapi, Allah itu sempurna, ya, dan menyenangi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa ke konteks ibadah terkait dengan salat, maka para ulama memahami witir ini dengan dua pendekatan. Baik ya, berdasarkan teks-teks hadis yang sampai kepada kita. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang disepakati. Witir adalah penutup dari salat yang ditunaikan. Baik ya, penutup dari salat yang ditunaikan. Jadi kalau sudah witir malam, kita menutup salat. Salat terakhir yang ditunaikan di malam hari untuk menutup rangkaian salat. Jelas ya? Satu. Yang kedua, yang ini yang terdapat perbedaan di dalamnya. Apa yang terdapat perbedaan? Karena rangkaian ini, teks yang sampai kepada kita dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menggambarkan sebagai rangkaian penutup salat. Maka ada kesimpulan dua di antara para ulama. Yang pertama, ini letak perbedaannya. Yang pertama disimpulkan bahwa karena witir itu menutup, ya sudah, kalau sudah ditutup gak ada salat lagi. Jelas ya? Misal, seseorang misalnya di kasus Ramadan, ya kasus Ramadan. Dia witir nih, ya, dia witir setelah dia tarawih, ya qiyamul lail, dia witir. Setelah witir pada pemahaman yang pertama ini dia sudah menutup sholatnya. Maka malam tidak ada potensi untuk sholat lagi karena sudah ditutup sholatnya, selesai. Maka malam dia isi dengan tilawah, dengan zikir dan sebagainya. Karena sudah selesai sholat yang ditutup dengan witir itu. Nah, karena itu orang-orang yang memahami seperti ini supaya bisa sholat lagi, dia nggak witir dulu. Dia tunaikan qiyamnya, tarawihnya, witirnya dia akhirkan. Supaya apa? Supaya dia punya kesempatan untuk sholat lagi di malam harinya, kemudian dia tutup. Jelas ya? Dengan menggunakan witir. Jadi malam bisa tahajud, witirnya diakhirkan. Yang kedua, nah dan ini yang saya cenderung pemahamannya ke yang kedua ini. Ya, witir itu, yang dimaksudkan witir, adalah sholat untuk menutup rangkaian sholat-sholat sebelum yang dilakukan. Ditutup itu. Ya, tapi dia bisa dibuka kembali. Jadi menutup yang sebelumnya, membuka yang baru. Jadi bukan berarti setelah witir itu nggak boleh sholat lagi. Saya ulang ya, supaya kita paham. Witir adalah sholat yang dilakukan untuk menutup rangkaian sholat-sholat sebelumnya. Misal, saya sholat dari subuh nih, 2 rakaat tadi, sudah selesai. Terus dengan sunnahnya, sebelumnya sunnahnya subuh, kemudian zuhur, ada sunnahnya, asar ada mutlaknya, sampai isya. Sampai malam saya tahajud. Saya ingin tutup rangkaian sholat saya dari tahajud sampai ke subuh tadi dengan sunnah-sunnahnya. Maka penutupnya itu witir. Tutup selesai yang ini. Ya, jelas. Jadi witir menandakan sholat yang telah saya lakukan, saya tutup selesai semuanya. Kalau saya ingin membuka yang baru lagi untuk rangkaian yang berikutnya, boleh nggak? Boleh, sah-sah saja. Dari mana dalilnya? Satu kali Nabi SAW sudah witir. Ini populer sekali. Ketika selesai witir, beliau menduga adzan akan berkumandang. Tapi ternyata ketika dilihat masih ada jeda waktunya cukup lama, maka kemudian beliau sholat lagi. Ya, begitu sholat kembali, baru 2 rakaat, kemudian beliau salam, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Bilal adzan. Ya, maka setelah itu selesai beliau, tunggu Bilal selesai adzan, baru kemudian sholat sunnah 2 rakaat menjelang sholat subuh. Jadi ternyata setelah sholat witir ditunaikan beliau itu, dikira kemudian fajar akan tiba, karena sholat malam itu konsepsinya begini, di hadis riwayat Ibnu Umar, di hadis Muslim. Sholatul laili mathna. Wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Salat malam itu tunaikan 2 rakaat. Kalau khawatir fajar segera tiba, adzan akan berkumandang, segera tutup dengan witir. Itu konsepsinya. Jadi menutup rangkaian sebelumnya. Nah, Nabi sudah witir, sudah selesai. Dikira adzan akan tiba, fajar tiba. Tapi ketika selesai witir itu, dilihat keluar dan belum ada tanda-tanda fajar, maka beliau salat lagi 2 rakaat. Begitu salat 2 rakaat, selesai 2 rakaat, ya, tiba-tiba Bilal adzan.
Berhenti beliau. Setelah itu kemudian ditunggu selesai adzan, salat 2 rakaat, ya qabliyah subuh, baru kemudian salat subuh. Dan ini riwayatnya sahih. Dan disepakati oleh para ulama. Sampai-sampai yang pertama tadi pun yang mengatakan witir penutup, itu mengatakan masih boleh salat lagi, tapi nggak usah witir lagi, karena Nabi nggak witir. Jelas ya? Jadi kalau saya cenderung memaknai pada yang kedua. Jadi kalau Anda salat tarawih, kemudian Anda witir, ya ditutup dengan witir misalnya, selesai, ya selesailah rangkaian salat Anda mulai dari subuh itu sampai ke waktu itu. Kalau Anda ingin buka lagi, silahkan buka. Ya karena itu ada salat pembuka 2 rakaat yang ringan namanya khafifatain. Itu ada di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Salat untuk membuka rangkaian salat baru itu dibuka dengan 2 rakaat yang ringan, yang langsung ketika takbir langsung Al-Fatihah, nggak pakai surat lagi selain Al-Fatihah. Allahu Akbar, iftitah ringan, Al-Fatihah sampai waladhdallin amin, ruku'. Kemudian yang i'tidal sampai dengan sujud, selesai demikian, tidak pakai surat lagi selain Al-Fatihah. Itu disebut khafifatain. Baru setelah itu membuka rangkaian salatnya yang intinya yang mau ditunaikan. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367, pembuka salat malamnya. Jadi kalau Anda tutup dengan witir, boleh nggak malam lagi mau tahajud? Boleh. Silahkan buka lagi. Dan itu nggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Silahkan salat lagi ya malamnya. Hanya perbedaannya apakah witir lagi atau tidak. Dalam mazhab Hambali nggak perlu witir lagi. Karena tadi Nabi bangun pun ketika beliau bangun 2 rakaat, beliau nggak witir lagi. Ya. Beliau nggak witir, kemudian menunggu subuh selesai adzan langsung salat 2 rakaat sunnah, kemudian salat subuh. Tapi di mazhab Syafi'i boleh witir lagi. Kenapa? Karena pandangannya begini, Nabi nggak witir lagi karena adzan sudah berkumandang. Kalau adzannya nggak berkumandang, tentu Nabi akan witir lagi. Ini cuma perbedaan persepsi saja, ya. Nah, jadi saya kembalikan kepada pertanyaan di awal tadi, bagaimana memahami tentang salat witir sebagai penutup. Maka pemahaman ulama di sini ada 2. Tinggal Anda mana ambil yang paling nyaman buat Anda. Yang pertama adalah witir penutup, mutlak penutup-penutupnya. Ya, jadi kalau sudah witir nggak ada salat malam lagi. Kalau yang berpemahaman seperti ini, maka witirnya diakhirkan. Setelah dia witir, salat tarawih, maka tidak dia witir dulu, tarawih dulu tunaikan, witir diakhirkan supaya malam dia bisa bangun tahajud. Bagi yang berpemahaman seperti yang kedua, dia witir saja, nanti malam dia bangun lagi tahajud. Ya, apakah nanti setelah itu witir lagi atau tidak, silahkan memilih. Apakah mau ngambil jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal atau jalurnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.